benar-benar tidak. Sekarang aku udah ngajarin kali, beberapa 100 aku kenapa nggak benar? Kerja pusing aja. Itu kalau misalkan itu lagi kerja bilang pindah ke belakang aja. Baca pindah ke Baik, tes 1 2 3. Tes coba. Apakah ada suaranya? Ada saat ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, para peserta seminar Al-Qur'an yang semoga senantiasa diberikan istiqomahan oleh Allah SWT. Kemudian Ustadz Dr. Nuruddin Al-Indonesi yang juga kita sama-sama muliakan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kurang lebih sudah 1 bulan kita mengadakan acara ini, dan acara ini adalah acara yang ke-7. Dan yang perlu kami sampaikan para pendengar yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Ma'had Fil Quran Bogor Mahasiswa, Institut Pertanian Bogor atau IPB, dan AKIS Akademi Mahasiswa STIT At-Taqwa Bandung. Kemudian kami selaku MC, bahwasanya saya Yudi Apriliunus asal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Status saya santri Ma'had AKIS Akademi Angkatan Ketiga, sekaligus mahasiswa STIT At-Taqwa Bandung, Prodi PAI semester 7. Kemudian sebelum kita membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, kami ingatkan kembali bahwasanya dimohon kepada peserta untuk mempersiapkan buku catatannya. Dengan itu mudah-mudahan apa faedah yang kita dapat ambil dari malam ini, di malam ini dapat kita ingat selalu kita ingat. Baiklah, susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua acara inti, ketiga penutup.
Supaya lebih berkah pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke acara inti, terlebih dahulu kami informasikan bahwasanya acara ini juga didukung oleh Door Prize, yang mana hadiahnya nanti dapat berupa voucher potongan umroh senilai Rp1.000.000. Kemudian ada 20% kafe Rumah Engkong Cifor Bogor. Kemudian ada kitab-kitab, kemudian buku motivasi, novel, dan door prize menarik lainnya. Namun syaratnya adalah nanti dipersilakan bagi yang ingin langsung menghubungi admin. Kemudian, baik, selanjutnya kita beralih ke acara inti kita pada malam hari ini, seminar Al-Quran yang ke-7, yang mana tema kita pada malam hari ini adalah keajaiban Al-Quran sebagai obat. Yang mana insya Allah narasumber kita pada malam hari ini yang sama-sama kita muliakan Ustadz Dr. Nuruddin Al-Indonesi, yang mana beliau adalah founder Rehab Hati Beriman, kemudian praktisi ruqyah syariah. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada beliau, Ustadz Nuruddin. Fadol. Bismillah. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bari'il manan. Alladzi sara'al islami wa anjalal Qur'an. Alladzi faradal jihadi li siyadatil adli wal aman. Al-fawji wal gufran. Al-qa'il fil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Yadabbaru ayatihi wal yatadakkara ulul albab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirah, hamba Allah yang dimuliakan, para peserta seminar Al-Qur'an yang dirahmati, ya. Saudara MC, ya, Ahi Yudi, ya, Yudi, dan juga seluruh komite atau panitia yang telah bekerja keras untuk mengadakan program ini, dan juga seluruh pemateri yang dimuliakan. Alhamdulillah, di malam ini kita akan membahas, ya, tentang satu tema besar di dalam kehidupan kita, yakni tema tentang pengobatan atau tema tentang kesehatan, ya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak melihat ilmu yang lebih penting, ya, setelah halal dan haram selain kesehatan. Namun kata beliau, ilmu ini telah, atau bab ini telah dikuasai oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Nah, kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan, tema yang kita akan bahas malam ini adalah kesehatan atau penyembuhan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi bagaimana kita akan melihat, ya, atau mengingat dan kemudian tertarik, ya, mudah-mudahan bisa mendalami, meyakini, mengaplikasikan, ya, dan meninggikan Al-Quran Al-Karim pada posisinya, ya. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai hari ini masih ada, ya, masih ada di tangan kita, hadirin. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa karena mukjizat-mukjizat yang lain yang turun kepada nabi-nabi sebelumnya itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian Al-Qur'an ini pun akan diangkat, ya, tapi nanti menjelang hari kiamat. Taurat, Jabur, Injil, Suhuf, ya,
Ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Qur'an masih bersama kita. Sebagian dari kita menghafalnya, ya. Di antara mukjizat atau i'jaz di dalam Al-Qur'an adalah penyembuhan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya. Dan aku turunkan Al-Qur'an, kata Allah, sebagai syifa, ya, sebagai penyembuh, warahmah lil mu'minin, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wala yajidu dhalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim, yang ingkar, ya, yang tidak beriman kepadanya, Al-Qur'an tidak akan menjadi syifa, melainkan menjadi khasara, ya, kerugian atau hukuman atau rasa panas dari neraka, ya. Dan kemudian di dalam ayat yang lain Allah taala juga berfirman, "Qul huwalil ladzina amanu hudan wa shifa." Katakanlah wahai Muhammad, Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan juga syifa, penyembuh, ya. Kalau tadi yang pertama Al-Qur'an itu adalah syifaun wa rahmah, ya, dia penyembuh dan juga rahmat. Kalau yang ini hudan wa syifa, ya, petunjuk dan juga penyembuhan. Dan kemudian di ayat yang lain lebih lengkap, lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasannya Al-Qur'an ini adalah sifaun lima fi sudur. Ya Yuhannas qad za'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaun lima fi sudur. Wahai manusia, Allah katakan di situ bukan lagi orang beriman atau orang Islam, tapi Allah mengatakan wahai manusia. Ayuhannas, ya Yuhannas, wahai manusia, wahai sekalian manusia. Ya. Qad za'atkum min rabbikum, telah turun dari Rabb kalian, ya, wa syifaun lima fi sudur. Penyembuh bagi orang-orang yang, ya, penyembuh bagi penyakit-penyakit di dalam dada. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di atas atau setelah 3 ayat tadi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, beliau mengatakan Allah wa inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Wa idza saluhal jasadu kulluh, ketika daging ini baik maka baiklah semuanya. Wa idza fasadat jasadu kulluh, ya, ketika jasad itu sakit maka sakitlah al-qalbu, dan dia adalah kolbu manusia. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, tentu kita tidak meragukan lagi, ya, bagaimana Al-Qur'an itu merupakan mukjizat, ya. Tapi sudahkah kita memahami secara utuh, ya, i'jazul Qur'an atau makna mukjizat itu sendiri dan bagaimana cara menggunakannya, ya. Nah, jadi ada 3 bahasan malam ini. Insyaallah, ya, di awalan kita akan membahas tentang i'jaz Al-Qur'an, keajaiban Al-Qur'an itu sendiri atau mukjizat Al-Qur'an itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tools-nya, sisi Al-Qur'an yang manakah, ya, di dalam Al-Qur'an itu yang merupakan penyembuhnya, ya. Karena Al-Qur'an itu memiliki i'jaz secara lugawi, ya, secara bahasa, secara konten, secara sosial, ya, secara politik, ekonomi, kekuatan, hukum, ya, peradaban, dari sisi literasi, dan juga Al-Qur'an memiliki keajaiban yang tidak dimiliki, ya, hal lain tentunya, ya, karena dia bisa memberikan informasi-informasi tentang masa depan yang terus-menerus terbukti. Ya. Mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Ya, artinya adalah, ya, a'jaza yu'jizu i'jazan. Artinya adalah sesuatu yang menundukkan, ya, penakluk, pembatal, ya. Dia adalah sesuatu yang menundukkan akal, sesuatu yang luar biasa, di luar daripada kebiasaan, di luar daripada sunatullah, ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya kitab, bukan hanya mushaf, ya, bukan hanya petunjuk, ya, atau huda tadi, ya. Tetapi selain daripada itu, dia juga, ya, yang paling utama, ya, dia adalah i'jaz atau mukjizat tadi, ya.
Apa itu mukjizat? Ya, mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para nabi, terjadi hanya satu kali, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi selama-lamanya. Ini adalah definisi daripada mukjizat, hadirin. Ya. Pada masa kenabian, ya, mukjizat itu digunakan untuk mengalahkan lawan yang tidak terkalahkan sebelumnya, atau untuk menundukkan kesombongan manusia dengan akalnya, dengan teknologinya pada masanya. Ya. Dan di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada sebuah raja yang jahat, ya, yang bernama Fir'aun. Maka Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 mukjizat, ya, untuk menaklukkannya. Salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah tongkat. Jadi ini adalah sebuah ilustrasi, ya. Ini ilustrasi tongkatnya Nabi Musa, ya, sebelah kanan ini. Dan ini adalah tukang-tukang sihir, ya. Jadi Nabi Musa dihadapkan dengan ribuan tukang sihir. Tukang sihir Fir'aun ini memiliki macam-macam senjata, ada tongkat juga, ada kayu, ada tali, ya. Dan mereka melemparkan tongkat dan tali kepada Nabi Musa dengan tujuan untuk menyihir. Nabi Musa melihat tali dan tongkat ini berubah menjadi ular, gitu ya, menjadi ular. Dan kemudian Nabi Musa merasa takut. Allah Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya. Apa yang terjadi? Ya, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Lalu kemudian memakan tali dan kayu serta tongkat para penyihir itu. Ya. Jadi di dalam pandangan Nabi Musa, ini ular memakan ular. Di dalam pandangan Fir'aun dan hadirin yang melihat, itu adalah peristiwa ular memakan ular. Tetapi dalam pandangan tukang sihir, itu bukan ular makan ular, tapi ular makan kayu. Ular makan tongkat. Ular makan tali. Nah, pernah nggak hadirin sekalian menyaksikan ular makan kayu? Ya, pernah nggak hadirin sekalian menyaksikan ular makan tongkat atau ular makan, ya, kabel rapia, ya? Tidak pernah kan? Dan ini tidak pernah terjadi juga di dalam khayalan atau pikiran kita. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah terjadi saat ini, tidak akan pernah terjadi lagi selama-lamanya. Nah, ini yang membuat tukang-tukang sihir itu kemudian semuanya tunduk sujud. Karena matanya, akalnya, bahkan tidak pernah memikirkan ada ular bisa makan tali. Ya, Allah Ta'ala berfirman mengenai peristiwa ini, wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna birabbil alamin. Tukang sihir itu semuanya sujud, ya. Mereka bertekuk lutut gitu. Dan mereka mengatakan amanna birabbil alamin. Kami beriman kepada Rabb semesta alamin. Nah, ini tujuan daripada mukjizat, yaitu menundukkan akal, ya, menundukkan otak manusia yang berpikir dalam garis rasionalitas. Ya. Jadi bisa dikatakan ijazul Quran ini adalah pembatal sunatullah. Ya, jadi bisa dikatakan apa namanya, terapi Al-Quran ini adalah pembatal, ya, pembatal sunatullah. Nah, ya sekalian, ya. Baik. Dan kemudian hamba Allah yang muliakan, apa yang akan terjadi ketika Al-Quran, ya, yang merupakan juga mukjizat kenabian dihadapkan dengan tukang-tukang sihir di abad ini? Jawabannya sama. Tukang sihir pasti akan kalah. Ya, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir itu dari manapun datangnya. Jadi ini pengulangan, ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah fungsinya, mukjizat itu fungsinya adalah menundukkan akal manusia. Ya. Lawan daripada mukjizat adalah sunat. Ya. Ini lawan daripada mukjizat. Pernah mendengar kata sunatullah apa tidak? Ya. Sunnah Allah. Nah, artinya adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah pada matahari misalkan dia bisa terbit dari timur setiap pagi. Ya. Ini biasa. Biasa ini maksudnya adalah akal kita melihatnya sesuatu yang biasa karena terjadi terus-menerus. Ya. Bukan berarti biasa di situ adalah sepele, ya tidak.
Munculnya matahari itu adalah luar biasa. Tetapi kan diulang-ulang, sudah terjadi pengulangan beribu-ribu kali sepanjang hidup kita, maka kita melihatnya tidak aneh lagi. Begitu ya. Nanti kalau matahari terbit dari barat, itu baru kemudian dinamakan mukjizat. Ya, mukjizatullah. Ya, jadi kalau matahari terbit dari timur, biasa. Terbit dari barat, mukjizat. Ya, demikianlah ya. Manusia kemudian menghitung hal-hal yang biasa itu menjadi dikatakan menjadi sesuatu yang alami, natural, natural ya. Atau kalau diteliti, maka ini menjadi sesuatu yang ilmiah. Maksudnya itu sesuai dengan ilmu alam, eksak ya. Logik, masuk akal ya. Dan kemudian hal-hal ini disebut kejadian tadi yang biasa. Lawannya adalah mukjizatullah. Ya, artinya adalah sesuatu yang tidak biasa, tidak alami, tidak bisa dihitung atau tidak ilmiah, ya, tidak logik dan juga tidak masuk akal. Ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang mustahil sembuh, pakailah Al-Quran untuk menyembuhkannya. Karena Al-Quran adalah mukjizat, dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak masuk akal. Ini barakallahu fikum. Poin pertama telah selesai. Ya, jadi poin yang pertama tentang i'jazul Quran. Ya, jadi keajaiban penyembuhan dengan Al-Quran. Kemudian poin yang kedua, ya, hadirin sekalian. Ya. Lalu apa yang akan menjadi obat di dalam Al-Quran? Ya. Al-Quran adalah mukjizat yang auditory. Ya. Auditory ini adalah dia memiliki keajaiban pada tangga-tangga nada yang menjadi alunan atau nyanyian atau musik. Ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Al-Quran adalah musik terbaik. Al-Quran is the best music. Ya. Dia tidak membosankan. Kita tidak pernah bosan baca Al-Fatihah, tidak pernah bosan baca Al-Baqarah. Ya. Dibaca ribuan kali tidak akan membosankan. Hadirin dia. Dan sisi keajaiban penyembuhannya pun ada pada auditori itu, pada suara itu. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika kamu mendengarkan Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an dibacakan atau terdengar, ya, simaklah dan diamlah. Fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lah wa ansit. Dengarkan dan diam. La'allakum turhamun. Maka rahmat Allah akan turun. Ya, ketika rahmat Allah turun, sifat akan turun. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza qara'tal Qur'an." Dan ketika Al-Qur'an itu dibacakan. Quri'al qara'tal ini dibacakan. Ya. Kemudian Allah juga berfirman bahwa nabi-nabi itu diturunkan, ya. Yatslu alaihim kitab wa yuzakkihim. Ya. Untuk membacakan kepada kaumnya, ya, Alkitab, Al-Qur'an. Ya, kemudian wa yuzakihim dan menyucikan mereka. Ya, jadi membacakan qiraah, ya. Qiraah itu membaca sendiri, ya. Ruqyah itu mendengarkan bacaan. Jadi salah satu keajaiban di dalam Al-Qur'an adalah pada bacaannya, ya. Baik. Dan secara sains hadirin ya, mungkin di Zoom sebelumnya juga ada, saya lihat ada bahasan sains dan Al-Qur'an, menarik sekali ini. Nah, kita akan batasi pada hal atau topik penyembuhan, teman-teman sekalian ya. Jadi secara sains ya, Al-Qur'an ini bisa dijelaskan ya sebagai apa? Sebagai terapi suara. Ya. Dan sejak terapi suara ini ada sejarahnya hadirin ya. Ada sejarahnya dalam buku Quranic Healing Technology yang ditulis oleh Ustadz Perdana Ahmad rahimahullah ya. Itu dijelaskan bagaimana efek suara itu memiliki ya, memiliki kekuatan yang bisa menggetarkan hati, ya, menggetarkan jiwa, ya, pada frekuensi tertentu ya bahkan menggetarkan rumah, ya, menggetarkan apa? Menggetarkan kaca ya, ketika ada halilintar maka kaca rumah kita bergetar, ya. Ada seorang peneliti dari Syam, ya, beliau tinggal di Turki, namanya Insinyur Abdul Daim Al-Kahil, ya. Beliau meraih Nobel, ya, penghargaan kelas dunia, ya, karena berhasil menjelaskan Al-Quran itu sebagai penyembuh, ya.
dia memberikan judul memberikan kesimpulan daripada presentasinya Al-Quran Having Healing Information. Jadi Al-Quran memiliki informasi penyembuhan. Di dalam Al-Quran itu ada terapi penyembuhan begitu ya. Ada ada sesuatu yang bisa menyembuhkan. Dan beliau menggunakan banyak referensi, tentunya referensi secara sains ya. Dan pada intinya ya dia menjelaskan bahwa Al-Quran itu bisa masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, ya, ke dalam ruang genetika, dan ya, ruang DNA dan ruang genetika. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam ruang DNA ini ya ada kode-kode genetika atau data genetis manusia yang merupakan enkripsi atau padatan data dari data ilahiyah ya dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada sel tersebut. Dan kemudian Al-Qur'an Al-Karim sebagai kalamnya bisa masuk ke ruangan ini ya, ke ruangan sel, inti sel, kromosom dan DNA serta ke ruangan genetika ini dan memperbaikinya. Itulah kesimpulan atau penjelasan singkat bagaimana Al-Qur'an ini bisa menyembuhkan secara sains, secara ilmiah. Karena terbukti ya DNA manusia bahkan ruang genetikanya itu terpengaruh dan menjadi sembuh ketika dibacakan Al-Quran. Ini bukan hanya penyakit kanker saja ya, tetapi seluruh penyakit genetika. Penyakit genetika itu penyakit keturunan. Ada yang tahu nggak di sini apa penyakit keturunan? Ya, penyakit keturunan itu hipertensi, aritmia, ya penyakit jantung, asma, diabetes, termasuk juga kanker. Ya, Masya Allah ya, kanker juga bisa sembuh dengan Al-Quran. Secara ilmiah bisa dijelaskan ya hadirin sekalian. Baik. Kemudian ya hamba Allah yang dimuliakan, ya. Selain dalam penelitian tersebut ya beliau tidak hanya menjelaskan bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan kanker saja ya, tapi beliau jelaskan dengan detail ya bagaimana Al-Quran itu bisa masuk ke sel tubuh manusia bahkan ke dalam virus ya. Kita lihat ya. Ini tambahan dari saya ya. Jadi kita lihat ruangan genetika ini ya. Ini kromosom ya. Ini DNA, ini ruangan genetika. Nah, kalau di zoom out ya, ini seperti ini. Ruangan genetika menyimpan data. Ya. Data apa yang dimaksud Ustaz? Data yang dimaksud ini kalau saya boleh jelaskan sedikit ya. Ini sebagaimana sperma laki-laki ya yang keluar. Ya. Sperma laki-laki yang keluar menuju rahim wanita. Ini sel telur ya. Nah, di dalam sperma ini bawa data. Dalam telur juga bawa data. Data apa yang dibawa? Data tentang calon manusia yang akan membuahi telur ini gitu ya. Jadi di sini ada data tentang ayahnya, data rambutnya bagaimana, tingginya bagaimana, kulitnya bagaimana, karakter sifatnya ya. Dan ini di sini juga demikian, dalam sel telur ini ada data tentang ibu kita. Ya. Di mana nyimpen datanya? Ya, jawabannya di tempat yang sangat kecil disebut ruang genetika. Nah, kalau di dalam kaset ini di sini tempat nyimpen data. Ya, tempat nyimpen datanya di sini. Ini mirip kan? Ini mirip dengan ini ya, mirip dengan DNA. Ya, karena manusia sebetulnya meniru dari DNA manusia. Lalu kemudian ini dipadatkan. Nah, ini padatan data. Jadi data yang di sini ya, yang ada di sini itu dipadatkan. Nah, dirapihkan lah, dikompakkan lah. Nanti teknologi berubah jadi begini ya, jadi CD dan kemudian berubah jadi digital disk ya, dan kemudian berubah menjadi seperti ini. Nah, nanti hari ini data itu disimpan di sini. Ya, di panel-panel ini. Ya, hadirin. Jadi tidak ada elemen yang bergerak lagi. Nah, itulah teknologi ya, makin ke sini makin canggih ya, makin kecil. Nah, anak-anak Gen Z saat ini ya melihat data itu seperti ini. Bahkan mungkin udah jarang lihat ini kan, sekarang udah micro SD ya, micro SD. Nah, hadirin ya yang dimuliakan Allah, begitulah akal manusia yang bisa menyimpan data di ruang yang padat. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih canggih lagi. Allah Subhanahu wa taala bisa
menyimpan data di dalam air. Ya, sperma itu kan air. Ya, sel itu adalah air. Dan manusia, ya, konon katanya ke depan akan bisa menyimpan data di dalam ruang yang sangat kecil seperti robot ini. Ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ini adalah nanobot. Ya. Ini adalah sel darah merah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memiliki pasukan di jagat raya ini bernama mikrobioma, ya, yang ada di alam raya ini. Di alam raya ini, ya. Nih, ini dia. Di Indonesia ada 30.000 tanaman, ya, yang bisa menjadi obat. Belum digali semuanya, belum mikrobiomanya, probiotik yang sangat kaya. Nah, ini hadirin, ini adalah mikrobioma. Di dalamnya ini menyimpan data. Nah, ini virus HIV. Saya selain menekuni terapi kanker juga terapi HIV, ya. Nah, ini virus HIV. Nah, ini di kepalanya ini ada data. Nah, masih ingat nggak data apa tadi? Data genetik. Ya, ini bahasan ini tidak terlalu tinggi, hadirin. Kita sudah baca sejak SMA ini, ya. Hanya kita mungkin belum fokus, ya. Ini adalah DNA yang menyimpan data manusia. Baik, ya. Nah, di dalam virus, ya, kepalanya ini disebut RNA. Nah, RNA-nya ini nanti kalau disuntikan kepada sel yang sehat, ini ilustrasinya, maka sel yang disuntikan itu akan sakit. Baik, ya. Disuntikan akan sakit. Nah, lalu kemudian terinfeksilah sel yang sehat ini dan berubah. Perubahan sel itu, ya, atau sel yang terinfeksi itu disebut kanker atau sel kanker, ya. Jadi sel kanker ini adalah bagian daripada penyakit genetik, ya. Tadi saya sampaikan bahwa Al-Qur'an ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit keturunan, ya. Dan bahkan dalam penelitian beliau itu disampaikan bahwa sel kanker itu meledak ketika dibacakan Al-Qur'an. Lihat yang ini, ya. Meledak ketika dibacakan Al-Qur'an. Nah, kenapa hadirin, ya, sel kanker itu bisa meledak ketika dibacakan Al-Qur'an, ya? Karena Al-Qur'an itu suara. Maksudnya dalam original form-nya ketika turun ke bumi Al-Qur'an itu suara. Ya, lalu kemudian otak kita ini terpengaruh oleh suara, jiwa kita terpengaruh oleh suara. Ya, akal kita terpengaruh oleh suara. Dan ketika otak kita terpengaruh oleh suara, maka ya akal kita pun akan terpengaruh, pikiran kita akan berubah, begitu, ya. Sedangkan suara itu merambat cepat, ya. Dalam frekuensi tertentu, ya, dia bisa memiliki efek penyembuhan, ya. Jadi ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan tanpa sentuhan. Jadi ketika COVID kemarin saya merenung, ya, ketika ramai COVID itu merenung. Oh, kalau saat ini nggak boleh kontak, ya, sama orang. Berarti Al-Qur'an lah yang bisa melakukan penyembuhan tanpa kontak, ya, dengan suara. Ternyata benar, ya. Orang-orang yang COVID pun bisa sembuh dengan Al-Qur'an, dengan izin Allah, ya. Nah, hadirin, ini adalah sel yang berubah ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya, sel yang berubah ketika dibacakan Al-Qur'an, ya, luar biasa, ya. Dan ini adalah sel darah yang lainnya, sel darah putih, sel darah merah, ya. Ini berubah ketika dibacakan Al-Qur'an. Baik, itu adalah poin kedua kita. Jadi saya mengulang kembali, poin yang pertama adalah Al-Qur'an itu adalah mukjizat, ya. Poin yang pertama, Al-Qur'an adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, terjadi hanya satu kali, terjadi kepada para nabi, tidak akan pernah terjadi lagi selama-lamanya. 5 syaratnya, ya. Dan kemudian hadirin, fungsi mukjizat menundukkan akal, ya, mengalahkan kesombongan manusia. Fungsi daripada mukjizat, ya, tidak bisa dijangkau oleh akal. Nah, hubungannya dengan kesehatan, hari ini banyak penyakit-penyakit yang secara akal tidak mungkin sembuh, ya. Mustahil sembuh. Ada 13 penyakit yang diponis tidak akan mungkin sembuh, ya. Dan salah satunya kanker. Nah, muslimin, ternyata ketika dibacakan Al-Qur'an, sel kanker itu bergetar bahkan hancur. Dan bisa dijelaskan, ya, secara ilmiah, secara logik,
bahwa karena Al-Quran itu adalah suara, ini poin yang kedua ya, karena Al-Quran itu adalah berbentuk suara, bacaan, maka kemudian bisa menembus dinding sel, inti sel, kromosom sampai ke ruang genetika dan memperbaikinya. Ya, dengan beberapa slide tadi ya. Jadi 2 poin, yang pertama Al-Quran mukjizat, yang kedua adalah Al-Quran adalah suara, yang ketiga bagaimana Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Apa rahasia di balik itu? Ya, sebelum ke sana saya akan memberikan bonus hadirin ya, bonus penjelasan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Penjelasan tambahan ya, penyakit apa sajakah yang kemudian sebetulnya bisa sembuh dengan Al-Quran. Saya di sini berikan ada listnya ya. Ada listnya hadirin ya, penyakit apa saja yang kemudian mungkin bisa sembuh dengan Al-Quran. Baik ya. Manusia memiliki 4 unsur ya, ada unsur ruh, ada unsur jasad ya. Kemudian unsur rohani ya, itu ada akal dan ada jiwa ya. Yang disembuhkan oleh Al-Quran secara langsung, secara direct, bukan ruh, bukan akal, bukan jiwa, tetapi unsur lain yang masuk ke dalam kolbu manusia ya, namanya unsur spiritual negatif ya. Jadi ini unsur ruh, ini bahasa Inggrisnya unsur spiritual, tapi juga ada unsur spiritual lain yang bisa masuk, yaitu setan ya. Nah ini hadirin, maka ruh yang jahat itulah yang ketika dibacakan Al-Quran akan terusir dan ruhnya kembali berkuasa ya. Ini ngomong-ngomong unsur diri manusia ya. Jadi ada jasad, ini fisiknya ya, badannya, ada ruh, ini softwarenya ya, ada jiwa ya, ini adalah programnya ya, ada akal, ini adalah prosesornya. Baik ya. Jadi manusia itu memiliki unsur rohani dan jasmani ya. Nah, unsur jasmani ya unsur tanah, air, campuran ya. Keduanya ya, yang kalau dia sakit maka perlu obat atau tadawa. Ini disebut berobat. Ada unsur rohani ya. Ketika dia sakit maka dia memerlukan juga obat yang sesuai, yang jelas bukan dari material. Ada unsur iman, unsur rasa atau jiwa, unsur akal. Dan unsur eksternal, ya tadi yang saya sebut sebagai spirit jahat ya atau ruh jahat. Dan ini keempat unsur ini kalau sakit dia memerlukan istisqa atau penyembuhan. Jadi kalau ini tadawa pengobatan, ini istisqa penyembuhan. Jadi judulnya kurang tepat tadi. Bukan Al-Quran sebagai obat, tetapi Al-Quran sebagai penyembuh. Kalau obat itu adalah sesuatu yang dimakan, yang nanti memberikan nutrisi, ya, menetralkan racun dan seterusnya. Baik ya, ini tambahan literasi. Jadi ada medikasi atau medication, ada meditasi atau meditation, ya, secara linguistiknya ya. Ada tadawa, ada istisqa. Ada berobat, ada penyembuhan, ya, cari kesembuhan begitu. Nah, pencarian kesembuhan di dalam bahasa Inggris disebut healing. Ya, nyari sembuh, ya, penyembuhan itu healing. Bahasa Arabnya adalah istisqa. Nah, istisqa adalah mencari penyembuhan, ya. Kalau dengan Al-Qur'an atau istisqa bil Qur'an disederhanakan dengan kata ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah istisqa bil Qur'an. Ya. Baik ya. Jadi ada ini penyakit rohani, ini penyakit jasmani. Baik, ini lebih kompleks lagi, saya tidak jelaskan ya. Yang jelas hadirin ya, ada unsur rohani, unsur jasmani. Saya tambahkan sedikit lah ya. Unsur rohani itu ada unsur psikis atau kejiwaan, unsur akal ya. Kemudian unsur negatif setan tadi dan juga penyakit rohani. Nah, ini menarik ya. Nah, 4 sektor unsur rohani hadirin. Maka ini memerlukan Al-Quran ya. Ada juga jasmani tadi, ada penyakit degeneratif, genetik, penyakit-penyakit eksternal, kanker dan seterusnya ya. Nah, ada penyakit ketiga yaitu psikosomatik. Nah, psikosomatik ini adalah penyakit rohani yang berdampak kepada jasmani. Hasilnya penyakit psikosomatik. Hipertensi itu psikosomatik, lambung, ya, jantung,
banyak penyakit hormon dan juga termasuk kanker ini adalah penyakit psikosomatik. Ya. Penyakit psikosomatik itu adalah penyakit psikis yang berdampak kepada fisik. Ya. Psikis itu artinya jiwa. Jiwa ya, ini literasi tambahannya. Nah, kalau kita melihat di dalam dunia medis ya, penyakit psikis itu adalah penyakit pada nafsu atau penyakit pada jiwa atau perasaan ya, seperti kecemasan ya, trauma, paranoid, ya, stres, ini sudah naik ke akal ya, depresi, bipolar, schizofren, psikopat ya, dan 800 jenis penyakit lain. Ini banyak banget. Ya. Nabi SAW itu pernah meruqyah ya orang yang cemas dan juga ini anxieties ya. Ini adalah penyakit was-was terendah ODGJ dan ODGJ. ODGJ ini yang tertinggi ya, yang paling susah lah ya. Nabi sudah meruqyah keduanya. Ya, kalau yang anxieties cuma Nabi tepuk-tepuk dadanya sampai dikatakan ukhruj ya Allah. Kalau yang ini Nabi bacain ayat Quran yang banyak. Gitu hadirin ya. Jadi penyakit apa tadi? Psikis ya. Nah, yang berdampak kepada fisik disebut psikosomatik. Nah, psikosomatik ya. Nanti contohnya adalah lambung. Ya. Emang bisa Ustaz pikiran menimbulkan penyakit lambung? Bisa ya. Ketika Anda jatuh cinta, ya, maka berjuta rasanya. Ya. Pandangannya berbunga-bunga, senyumnya mekar. Ya. Berbeda ketika putus cinta. Nah, gimana rasanya itu? Ya, tahu sendiri lah ya, putus cinta bagaimana. Ya, rasanya bagaimana. Ya, itu berpengaruh nggak terhadap kelopak matanya, ya, terhadap bibirnya, senyumnya berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Itulah psikosomatik ya. Dan setan mengetahui ya kekuatan inti manusia ada pada ruang kolbu sehingga dia kemudian mengintai kolbu manusia. Kata Nabi SAW, ya, setan senantiasa mengintai kolbu manusia. Kalau ada zikir dia menyelinap, kalau tidak ada dia membisiki, menguasai dengan waswas. Ya, maka dari penguasaan setan di dalam ruang kolbu ini, ya, terjadilah perubahan hormon, terjadilah hipertensi, terjadilah aritmia, terjadilah pembengkakan jantung dan seterusnya. Ya, yang secara medis diklasifikasikan ya ada penyakit degeneratif, ya, ada penyakit apa namanya genetik. Penyakit genetik ini penyakit apa? Keturunan tadi. Ya, penyakit keturunan ya. Dan kalau kita lihat penyakit keturunan dan penyakit degeneratif sama-sama aja, itu aja. Yang jelas secara medis tidak bisa sembuh ini. Ketika saya mengatakan medis tidak bisa menangani penyakit ini, ya, maksudnya bukan merendahkan medis ya, tetapi maksudnya Al-Quran bisa menjadi pilihan ya, atau menjadi jalan keluar ketika manusia telah apa? Telah takluk, telah fail ya. Telah gagal menangani satu keadaan. Nah, inilah keajaiban Al-Qur'an ya dengan doa dan hal-hal lain di baliknya. Baik, Ibu sekalian ya. Itu sebagai tambahan dan kemudian yang terakhir sebagaimana janji saya ya. Lalu bagaimana cara Al-Qur'an itu agar dia bekerja melakukan penyembuhan. Nah, ini ada 7 poin. Ada 7 poin ya bagaimana Al-Quran itu bisa bekerja melakukan penyembuhan. Ya. Sebelum lanjut, em, saya mau tanya dulu. Ini teman-teman sekalian. Capek nggak nyimaknya? Atau paham nggak nih? Lanjut, Ustaz. Masya Allah, Ustaz Ifal ini menyimak juga ya. Barakallahu fikum ya. Saya diberi waktu 1,5 jam betul ya, Ustaz Judi ya tadi. Ya, ya. Sampai 9:30 ya. Eh, baik ya. Jadi ada Ya, sedikit lagi ini 7 rahasia bagaimana Al-Quran menyembuhkan itu. Ya, sebetulnya bisa 7 menit, bisa 17 menit, ya, bisa 7 jam ya. Ini materinya sangat panjang ini bisa praktek juga sebetulnya ya. Bisa pembuktian juga bagi yang sakit malam ini. Tapi mudah-mudahan pertemuan malam ini bikin penasaran lah ya. Jadi kalau ada saudara, ada Amin. orang apa namanya kena penyakit kanker atau apa namanya ya penyakit genetik yang tidak bisa disembuhkan katanya Al-Quran tampil
pada sektor ini, insya Allah ya dengan izinnya bisa menyembuhkan. Nah, mungkin 15 menit aja ya. Nanti 15 menitnya tanya jawab. Boleh nggak? Siap Ya, Ustaz. barakallahu fikum ya. Ya. Nah, Bapak sekalian, bagaimana Al-Qur'an menyembuhkan? Ya. How does Quran cure everything? How does it work? Bagaimana Al-Qur'an itu bekerja? Ya. Bagaimana kita melakukan istisqa bil Quran, ya, mengambil kesembuhan dengan Al-Quran. Ya. Tadi landasan dalil nakli, dalil akli sudah dijelaskan. Ya. Sekarang tinggal makan manisnya, tinggal memahami eh, poin penting sebagai closing statementnya. Ya. Yang pertama hadirin, ya, Al-Quran tidak bisa menjadi penyembuhan secara random atau kebetulan. Ya. Jadi ada macam SOP-nya. Gitu. Ya, baik. Ada orang yang hafiz Quran, tetapi dia sakit. Gitu ya. Nah ini dia, kenapa? Kok bacaannya tidak menyembuhkan dirinya? Begitu ya. Nah, baik, kamu simak. Jadi yang pertama, syaratnya atau rahasianya, ketika kita baca Quran, kita bangun niat. Bangun niat untuk menyembuhkan. Bacaannya sama, Al-Fatihah misalkan, tapi niatnya untuk menyembuhkan. Baik ya. Selain kita berniat untuk menyembuhkan, kita juga harus meyakini bahwa penyakit tersebut bisa sembuh dengan Al-Quran. Ya. Karena dari 3 ayat yang disebutkan tadi, ya, semuanya syaratnya adalah iman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Nah, ini bagi yang beriman. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaa. Ya, ayuhan nasu qad za'atkum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Jadi memang ada imannya. Syaratnya itu iman, beriman. Makanya orang kafir, ya, orang non muslim maksud saya, kalau dia beriman kepada Al-Qur'an, yakin Quran ini bisa menyembuhkan dia, bisa sembuh. Adapun orang mukmin yang dibacakan Al-Quran namun tidak sembuh, kenapa? Dia tidak terlalu yakin dengan Al-Quran sebagai syifa. Ya, yang kedua yang kedua adalah gelombang suara Al-Quran. Jadi maksudnya, ya, Al-Quran harus dibacakan dengan suara yang lantang, ya, lantang, kuat, kenceng, gitu. Ya. Yang pertama adalah niatnya ya. Yang kedua adalah bacaannya harus dizaharkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikencengin gitu ya. Jangan bacanya pelan-pelan. Nah, hadirin berikutnya mengenal yang ketiga ya, baca ayat-ayat yang Nabi baca ya, misalkan Al-Fatihah, Al-Baqarah ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan surah Yasin ya. Untuk terapi ruqyah itu bukan surah yang random juga ya, tetapi surah yang dibaca Nabi itu faedahnya lebih kuat daripada ayat yang tidak Nabi contohkan ya. Maksudnya lebih spesifik begitu ya, meniru Nabi. Kalaupun nggak sembuh, kita dapat pahala sunnah, benar nggak? Ya, baik. Kemudian berikutnya, hati-hati, ini tips sukses ya agar Al-Quran menyembuhkan. Hati-hati dengan tipu daya setan. Ya. Maksudnya jangan bekerja sama dengan setan. Ada orang yang bisa melihat jin lalu dibantu oleh jin ya, tukang-tukang sihir. Kadang dia meruqyah juga ya. Karena arti ruqyah itu ada ya tadi ya, penyembuhan. Tukang sihir mengklaim bahwa ruqyah ini milik dia juga gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan tipu daya setan. Jangan bekerja sama dengan setan. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah
ada energi tazkiyatun nafs. Maksudnya apa? Jadi setelah dibacakan Al-Qur'an ya dengan niat untuk penyembuhan ya, sesuai dengan sunnah Nabi, kita juga tahu tipu daya setan ya. Tapi kok nggak sembuh? Nah, ini ada rahasia lain yaitu purity ya. Jadi artinya adalah kebersihan jiwa. Kita harus bersihkan jiwa kita ya, taubat, membersihkan diri dan kemudian berikutnya istiqomah ya. Kita harus istiqomah dalam jalan Al-Qur'an ya. Karena hadirin ya, sembuh dengan Al-Qur'an itu jalanan sunyi yang tak ramai orang melaluinya ya. Tak semua orang suka melewati dan mendaki menuju puncak kesembuhan. Tak semua orang bertahan dan mampu menggapai puncaknya ya. Maka kita harus punya support system ya. Support system daripada apa? Orang-orang yang mendukung kita ya. Itulah yang disebut dengan hijrah ya. Hijrah di sini tentunya hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Hijrah tidak hanya pakaiannya ya, teman-teman sekalian, tetapi juga akidahnya ya, ibadahnya ya. Dan tentu kadang-kadang sampai pada keyakinannya ya. Barakallahu fikum, itu 7 rahasia bagaimana Al-Qur'an bisa menyembuhkan ya. Dan ada penjelasannya ya. Yang pertama, kekuatan niat hadirin ya. Jadi ketika seseorang itu ingin menyembuhkan seseorang yang lainnya dengan bacaan Al-Qur'annya, pertama yang harus dibangun adalah niat ya. Niat apa, Ustaz? Bukan niat pamer ya. Bukan niat sombong-sombongan, justru sebaliknya. Justru niat untuk menolong manusia itu dengan harapan Allah menolong kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Wahai orang-orang yang beriman, intang surullahu yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah dan Allah akan tolong kamu. Ya. Wala yang suran Allah yang suruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Ya. Tolonglah Allah ya. Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang menolongnya. Wala yang suruh Allah yang suruh innallaha laqawiyyun aziz ya. Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat dan maha gagah, maha perkasa. Ya. Wala yang suruh Allah yang suruh innallaha laqawiyyun aziz ya. Intang surullahu yang surkum wa yusabit aqdamakum. Ini jelas sekali ya. Dan Nabi SAW bersabda, engkau akan senantiasa dalam pertolongan Allah selama niat kamu menolong. Ya. Nah, ini adalah rahasia pertama yang penting banget. Jadi kenapa ya saya meruqyah, saya bacain Al-Qur'an Ustaz untuk seseorang yang sakit, tapi kok tidak sembuh ya gitu. Mungkin ada niat-niat lain yang menyelinap, ada niat titipan gitu ya. Ada niat titipan. Nah, maka dalam hal ini pertama harus ikhlas karena Allah, harus tulus ya, dan kemudian yang berikutnya adalah niatkan untuk menolong kaum muslimin ya. Niatkan untuk menolong kaum muslimin ya, hadirin ya. Itu yang pertama. Yang berikutnya ya, hadirin, selain niat ya kita juga harus berdoa ya, meminta kepada Allah. Jadi ketika kita baca Quran ditujukan kepada seseorang, itu bukan transfer kekuatan dari kita ke dia, bukan. Ya, tetapi berupa apa? Berupa doa. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya, Nabi SAW bersabda, isfi wa anta syafi. Kata Nabi, sembuhkanlah wahai zat yang maha menyembuhkan. Ya, isfi wa anta syafi. Sembuhkanlah wahai zat yang maha menyembuhkan. Jadi betul-betul kita mengosongkan diri. Baik ya. Yang
tentunya yang berikutnya karena memang doa pastinya ada momen-momen tertentu yang doa kita itu diijabah. Kapan ya kira-kira doa itu diijabah? Ya banyak ya. Doa itu diijabah di sepertiga malam, saat kita safar ya, saat kita apa namanya? Saat hujan, saat kita berjihad ya. Kemudian juga saat kita dizolimi, ya, dizolimi. Baik, kaum muslimin, ya. Itu dia tentang doa, ya, doa. Saya kadang bawa apa namanya pasien saya ke Masjidil Haram sambil umroh, ya, diruqyah di sana. Dahsyat hasilnya. Ya barakallahu fikum, teman-teman sekalian. Selanjutnya yang kedua ya adalah gelombang suara Al-Qur'an. Jadi tadi dijelaskan oleh siapa? Insinyur Abdul Daim Al-Kahil ya, bagaimana Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan. Bukan hanya insinyur-insinyur luar negeri aja ya, di Indonesia ada dokter Agus Rahmadi. Eh, beliau ini doktornya banyak ya, termasuk dalam epigenetika, biomedika ya, magister kesehatan dan juga doktor ya. Saat penganugerahan doktoral beliau, saya diundang juga di UIN Tangerang ya, dan beliau meneliti bagaimana Al-Qur'an itu bekerja melakukan ya, bagaimana bakteri Lactobacillus yang merespon bacaan Al-Qur'an dibandingkan dengan suara musik dan puisi Arab. Jadi beliau meneliti satu bakteri, sekumpulan bakteri, ya. Di situ dibacakan Al-Qur'an, yang berikutnya dibacakan puisi Arab, ya, nasyid mungkin ya. Berikutnya adalah musik. Ya, ternyata yang dibacakan terapi Al-Qur'an ini bakterinya tetap banyak. Yang dibacakan musik berkurang, yang dibacakan puisi Arab berkurang, yang dibacakan musik itu banyak yang mati. Jadi luar biasa, pengaruhnya sangat kuat sekali. Iya, jadi pengaruh bacaan. Nah nanti kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kalau untuk kanker bacaannya kayak gimana? Nah, sebenarnya ada 3 level bacaannya. Yang pertama bacaan pengobatan. Jadi kalau untuk pengobatan itu berarti kita baca standar aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Niatin pengobatan. Tapi kalau setannya muncul, kadang-kadang ke saat ruqyah itu setannya muncul, merasuki dia. Nah, ini setan munculnya karena terdesak ya. Maka kita naikkan suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Kalau level yang ketiga yang mana? Level yang ketiga ini paling tinggi. Dia kadang-kadang tidak dikeraskan, tetapi bacaannya itu seperti cemeti adab. Seperti halilintar yang menyambar-nyambar bagi setan ya, atau bagi jiwa orang yang mendengarnya. Bacaan yang mana ini? Bacaan yang dimengerti oleh peruqyahnya dan yang diruqyahnya, dan bacaan itu khusyuk dengan penjiwaan, dengan niat yang spesifik. Ya, misalkan jiwanya gelisah nih pasien nih. Kita bacakan ayat-ayat penenang. Kita panggil jiwanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil jiwanya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kemarilah, irji'i ila rabbik, ya, dan seterusnya. Ya. Atau misalkan orang-orang yang melakukan dosa besar dan dia ingin bertaubat kepada Allah, ya, diceritakan, ya, diajari dia bagaimana, dimotivasi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima orang-orang yang berdosa di siang hari. Allah Taala senantiasa membentangkan tangannya di siang hari menerima orang-orang yang berdosa di malam hari, ya. Dan kemudian, ya, disampaikan ayat-ayat yang membahagiakan, misalkan tentang surga.
Udkhulul jannah Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Diulang-ulang. Itu bisa menetas air mata. Ini bacaan yang terdahsyat itu adalah bacaan yang dipahami. Ya, kalau nggak paham gimana Ustaz? Ya kalau nggak paham, ya bacaan yang pertama tadi aja. Niatin pengobatan, jangan niatin nyerang jinnya. Kalau niatin nyerang jinnya, nanti jinnya nyerang balik, teman-teman. Dia muncul lebih sangar lagi. Ya, ya. Barakallahu fiik ya. Kalau ada bahas jin, boleh nggak sih bahas jin? Jin itu maksudnya adalah hadirin ya, makhluk yang tidak terlihat, yang ingkar kepada Allah, ya, setan jin. Dia bisa masuk ke dalam ruang kolbu, dan ketika dibaca Al-Quran ini dia bisa keluar. Sebelum keluar dia melawan dulu. Ya, baik, lanjut ya. Yang ke berapa? Yang ketiga, teman-teman. Ya, teknik. Ya, bagaimana Nabi SAW, ya, beliau membacakan ayat-ayat Quran. Jadi beliau membacakan ayat-ayat ini nih. Teman-teman yang dari tadi nyimak, tadi terlalu cepat bacanya. Ini adalah ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat-ayat ruqyahnya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, Ali Imran, ya, dan seterusnya sampai surah As-Saffat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini ayat-ayat ruqyah yang dibacakan Nabi SAW, ya. Apakah boleh ditambah dengan ayat yang lain? Boleh. Ayat-ayat tentang tauhid, tentang jin, tentang sihir, tentang setan, ya, tentang rahmat, tentang nikmat surga, dan seterusnya. Ya. Kemudian kadang Nabi SAW juga menepuk-nepuk, ya, mengatakan ukhruj ya Allah, keluarlah musuh-musuh Allah, dan seterusnya. Ya, yang keempat, hadirin, adalah tipu daya setan. Hati-hati dengan tipu daya iblis, ya. Kadang-kadang saat dibacaan Al-Quran, ya, setan yang menimbulkan penyakit itu muncul dan menakut-nakuti, atau mematahkan mental orang yang meruqyahnya. Dia bilang, bacain aja Ustadz semuanya, saya tidak akan keluar Ustadz, tidak sakit Ustadz, tidak panas, gitu. Atau bahkan dia bilang bacaannya salah itu, ya, jadi meruntuhkan mental peruqyahnya. Atau kadang-kadang bacaan pertama tuh nggak ada reaksi sama sekali, ya. Saya lagi menangani pasien autis, ya, dan subhanallah di terapi ketiga pada putranya, dan ini pertemuan kelima bagi orang tuanya, ya, baru reaksi. Jadi putaran kelima baru ibunya reaksi, sedikit batuk gitu, ya. Nah, ini menunjukkan ada setan. Ya, hadirin, ya. Kemudian yang berikutnya adalah energi tazkiyatun nafs, ya. Jadi meskipun bacaannya hebat, hadirin, ya, kadang-kadang bacaan Al-Quran ini tidak menimbulkan reaksi kepada pasiennya. Kenapa? Karena ada dinding yang menghalang. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ketika Al-Quran itu dibacakan pada orang-orang yang di dalam hatinya, ya, la yu'minuna bil akhirah, tidak beriman pada kehidupan akhirat, maka Allah Ta'ala akan jadikan benteng yang tidak terlihat, ya. Nah, itu dia, hijaban mastura. Nah, bagaimana cara membuka benteng itu? Yang pertama adalah dengan meyakinkan, menjelaskan, memberikan nasihat, bayan, ya, bahwa Al-Quran itu syifa tadi, ya, sesuai akalnya, sesuai kemampuan dasar akalnya, dengan analogi-analogi, dengan penjelasan, dengan bukti-bukti ilmiah, ya. Kemudian yang kedua, tazkiyatul qulub, bersihkan dulu kolbunya dari dosa-dosa, diajak taubat, ya. Kemudian tazkiyatun nafs, ya, disucikan jiwa. Baik, yang keenam adalah istiqomah, ya, dalam perjalanannya. Ya, jadi ketika seseorang itu baru yakin, teman-teman dengerin nih penjelasan tentang terapi Al-Quran, paham-paham dikit nih, kemudian jadi yakin gitu. Nah, begitu nanti sakit, tetap aja pergi ke dokter. Yakin sih yakin, tapi tetap ke dokter. Artinya keyakinannya lemah. Ya, maka dari situ, teman-teman sekalian, ya, ketika seseorang itu yakin, dia akan melakukannya. Itu takwa namanya. Ya, ketika dia melakukannya berulang-ulang, itu namanya istiqomah, ya. Dan kesembuhan
Itu bukan pada titik istiqomah ya. Setelah istiqomah itu nanti akan ada tawakal. Tawakal barulah sembuh. Ya. Ya, sekalian ya. Ini yang berikutnya adalah hijrah. Ya, yang terakhir ya, nomor 7. Hijrah adalah merubah orientasi hidup, ya, merubah tujuan hidup, ya, dengan seluruh konsekuensi. Ya. Jadi kalau sebelumnya mengejar nafsu, memuaskan nafsu, yang berikutnya adalah berupaya untuk menentangnya, ya, menentang, melemahkan, membatasi dan menguasainya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena nanti lawan daripada terapi Al-Qur'an itu adalah setan, ya. Mau nggak mau begitu. Nah, nanti setelah ketemu setannya, dihantam setannya, dipukul, ditepuk, ditiup, diusir, kok nggak pergi-pergi ya? Nah, maka ada setan yang kedua yang lebih besar daripada setan yang pertama, yaitu nafsu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Inna kaida kunna adim. Sesungguhnya tipu daya nafsu itu dahsyat. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah saja. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu hadirin. Jadi yang terakhir ya, bahwa bacaan Al-Quran itu bukan segala-galanya. Kita memerlukan infrastruktur yang lebih kuat, yang lebih besar, yaitu tadi tazkiyatun nafs ya, sampai manusia merubah keadaannya, berubah kehidupannya ya, berubah juga hatinya, cara berpikirnya, dan lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pertolongan. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan terlebih dahulu. Hadirin sekalian, ya, ini adalah nomor saya jika ingin nanti lanjut. Nah, Ustaz menarik nih. Saya ada pertanyaan nih nggak sempat kemarin, boleh ya. Ini nomor saya 0812 6888 2050. Ya. Atau di website saya, di TikTok saya juga ada, nih TikToknya ya teman-teman sekalian. Facebook juga ada, YouTube juga ada, Instagram juga ada Rehabati TV. Ya, dan kemudian teman-teman jika mau main di Islamic Center Rehabati, ini pusatnya di Bogor ya, di Ciampea, dekat Masjid Imam Mahdi, Masjid Al Mahdi ya, Ustaz Sandi. Nah, itu ke dalam Paham, dikit Ustaz. ya, Insya Allah nanti di Ciampea, dan juga ada satu lagi di Jampang ya, di Jampang Kulon atau Sukabumi Selatan. Adapun khusus untuk kanker ada di Riau, ada di juga di Sulawesi ya, di Makassar. Dan untuk rumah rehab saya ada sekitar 100 rumah rehab lebih ya, bisa dikunjungi nanti untuk berobat atau mendapatkan pelayanan, bisa dilihat di rehabhati.com. Barakallahu fikum. Selanjutnya saya berharap ada beberapa pertanyaan mungkin teman-teman yang ingin bertanya, ya dipersilahkan sesuai topik. Jazakumullahu khairan. Baik, baik syukron Tad, jazakallahu khair atas ilmunya dan faedahnya. Baik, langsung aja untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan baik melewat tulisan pesan atau langsung berbicara. Kami persilakan. Baik, Das, tak bacain Das. Ini di pesan ada. Ya, Silakan. Open mic aja Bu enaknya. Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. ya, Saya dari Malaysia, di ya. Melaka. Saya masalah suami saya. Dia penyakit gagal ginjal sejak 8 tahun yang lalu. Dan tempoh itu beliau cuci darah, ikut cuci darah. Jadi mengikut doktor, mengikut medis, beliau perlu menjalani cuci darah sehingga akhir hayat. Jadi bagaimana tu doktor? Berapa Mengikut persen, ya, berapa persen lagi ininya buat ginjal? gagal ginjalnya memang sudah tahap 5. Cuci darah 3 kali seminggu. Oh ya, tahap akhir ya. Ya, betul. Saya perlu tahu ginjal itu kalau 50% kan bisa bekerja ya. Ya. Ya makanya kan bisa dicangkok. Nah, kalau sudah
30%, 25%, maka perlu hemodialisa itu, cuci darah Ya, itu. ya, ya. Nanti kalau sudah 12% itu tidak bisa lagi. 12%. Nah, tapi saya punya pasien sampai 6% ginjalnya masih bisa diruqyah ya 3 kali Ya, dan alhamdulillah ada perbaikan dan masih hidup sampai hari ini. alhamdulillah. 6% ya. Padahal secara medis 12% tidak bisa. Nah, maka saya perlu data dulu ini ginjalnya berapa persen. Karena nanti saat awalan kita terapi ruqyah, bacakan Al-Qur'an ya, 30 menit setiap hari, nanti akan dicek berapa persen. Kalau ada perubahan misalkan jadi 14, 16, artinya Al-Quran bekerja begitu. Dan juga kita mulai mengurangi jadwal cuci darahnya. Ya, baik, baik. Sebagai gambaran Ummu Saripah ya, ginjal itu memiliki kelenjar adrenal. Jadi ini ginjal, di bawahnya ada kelenjar adrenal. Ya, Kelenjar adrenal ini terpicu oleh kondisi psikis seseorang ya. Perasaan dan pikiran ya. itu memicu adrenalin. Baik ya. Perasaan dan pikiran, jiwa dan mental kita memicu adrenalin. Maka ketika adrenalin ini terpicu ya terpengaruh kepada ginjal. Makanya kalau kita dalam keadaan takut kita bisa lari sampai terkencing-kencing. Ya, itu ilustrasi yang nyata tentang ginjal. Maka saya melihat bahwa setiap orang yang gagal ginjal atau yang pasien yang sakit ginjal yang saya ruqyah Ya. itu saya perbaiki pada psikisnya. Maka ada perbaikan pada ginjalnya dalam 2-3 hari awal gitu. Ya, saya pernah juga Puan pergi ke Johor Malaysia, Ya. Semenanjung. Di situ ada ibu usia 63 yang sakit ginjal, ya, cuci darah juga. Dan cucunya minta saya untuk terapi ya. Malam itu di terapi tidak ada reaksi apa-apa, tidak ada reaksi keras ya, cuman ada seperti ada current di pahanya. Lalu besok paginya dia pipis banyak. Nah, dia Oh, buang urin banyak. Nah, artinya ya. metabolisme tubuhnya semakin baik ya. Dan saya juga sarankan kepada orang-orang yang punya masalah ginjal atau sakit di tubuhnya berhubungan dengan metabolis ya, dengan limpa ya, dengan lambung, itu baca Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu ada perbaikan-perbaikan. Ya, baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan insya Allah. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dad. Ini di lewat chat banyak, Dad. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Apakah mimisan gangguan jin? Silakan, Dad. Oke. Ya, apakah mimisan itu gangguan jin? Ini usia berapa ya? Kalau anak-anak ya biasanya ya mimisan itu terjadi karena beberapa hal. Misalkan karena panas ya, karena dia rentan di hidungnya, tulang hidungnya ya kena benturan sedikit dia mimisan begitu ya. Tapi kalau darah yang keluar itu dari otak, pecah pembuluh darah otak ya itu harus lebih hati-hati dicek. Ya, lebih tepatnya mimisan ini gejala medis gitu ya. Lebih tepatnya dari konsultasi dengan dokter ahli herbal ya. Tapi kalau mau coba di ruqyah ya, tujuan ruqyah difokuskan pada suhu tubuh ya, suhu tubuh dan juga di area otaknya. Otak bagian apa namanya? Bagian depan dan belakang. Jadi dipegang kepalanya saat ruqyah. Ya, menurunkan suhunya, mohon maaf ya, menurunkan suhunya karena kondisi panas bisa menimbulkan pendarahan, bisa menimbulkan mimisan tadi. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, Afwan Ustaz, apa bisa meruqyah air menggunakan rekaman murotal? Rekaman murotal. Murotal Al-Quran ya. Ya, Ya. barakallah ya. Saya sedang menerjemahkan ya, namanya Ensiklopedi Ruqyah Syariah. Nah ini, apa kelihatan Ustaz Yudi? Kelihatan ya? Iya, Pak. Layarnya kelihatan ya. Saya sedang menerjemahkan kitab Ensiklopedi Ruqyah Syariah. Ini karangan Syekh Abdul Bara Al-Usamah bin Yasin Al-Ma'ani Hafizahullah ya. Judulnya Mausu'ah Syariah fi Ilmu Ruqyah. Ya artinya ensiklopedi ruqyah ya. Dan beliau ya
adalah syekh kami. Dan beliau ditanya, apakah ruqyah via telepon itu disebut sebagai ruqyah begitu ya. Dan jawaban beliau, ruqyah via telepon itu bukan ruqyah. Karena ruqyah itu harus hadir depan-depanan, membacakan dan meniupkan. Jadi ada membaca dan meniup, itu ruqyah. Tapi kalau lewat telepon, beliau bilang itu adalah terapi. Terapi. Jadi bukan ruqyah tetapi terapi suara. Terapi suara ruqyah lah ya. Nah, demikian juga dengan audio ruqyah. Impact dari fatwa ini ya, bahwa terapi dengan Zoom via begini ini tidak terkategori ruqyah. Tapi kategorinya terapi suara gitu ya. Dan lalu kemudian apakah bacaan Al-Qur'an yang direkam lalu diputarkan di mana? Di air itu bisa menjadikan air tersebut air ruqyah? Jawabannya secara ilmiah mungkin air terpengaruh. Ya. Tetapi untuk efek penyembuhan menurut saya sih di bawah 10% ya dari gambaran saya ya, di bawah 10%. Kecuali ya seseorang membacakan dari jauh itu mendoakan. Seseorang membacakan dari jauh itu mendoakan ya. Itu jawabannya. Mungkin saja, bisa saja, bahkan banyak peruqyah yang meruqyah herbalnya itu dengan murotal Al-Qur'an, dan saya kurang setuju. Saya tidak melakukan itu, kurang setuju ya, dan itu tidak akan mengusir setan. Itu hanya akan mempengaruhi zaitunnya, habatnya, airnya dengan pengaruh yang positif. Ya, bagus tetapi tidak akan mengusir setan dan menyembuhkan. Wallahu a'lam. Ya. Baik, selanjutnya. Ya. Ustaz, apa akidah keyakinan peruqyah mempengaruhi hasil ruqyah? Silakan. Ya. Barakallahu. Apakah akidah seorang peruqyah mempengaruhi hasil ruqyahnya? Ya. Tadi di poin pertama ada niat. Ya, di poin pertama kan ada 7 ya. Di poin pertama ada niat ya. Niat ini tadi dijelaskan, niatnya yang pertama adalah karena Allah atau untuk Allah, agar mendapatkan pertolongan Allah. Ya, agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah ini termasuk akidah? Ya. Jawabannya iya. Ya, jadi akidah itu kan ikatan. Akada yukidu akidatan. Ikatan perjanjian antara Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya peruqyah yang bertauhid itu efek ruqyahnya lebih hebat, lebih dahsyat. Bahkan jadi syarat utama. Jadi syarat utama. Kalau tidak, ruqyahnya hanya ruqyah biasa aja. Hanya jadi permainan setan. Mungkin setannya pura-pura sakit ya. Dan ruqyahnya juga terjerumus ke dalam kezaliman ya. Proses ruqyahnya lama. Semakin dahsyat bagus akidah peruqyahnya ya, semakin bagus juga. Syekh Wahid Abdul Salam Bali adalah dai masyaikh di Timur Tengah. Beliau telah mengislamkan 150.000 jiwa ya, 150 kampung dia dakwahi, 1.500 kampung dia dakwahi, dan beliau menulis dan aktif ceramah tauhid ya. Jadi suatu ketika beliau itu diundang untuk mengobati kesurupan di satu kampung ya, dan gak sembuh-sembuh. Begitu beliau turun dari mobil, beliau batuk, dia bilang begitu ya. Maka kemudian sesampainya di lokasi, setan itu sudah lari, orang kesurupannya sudah bangun, dan orang-orang mengatakan, dan saya mengatakan, mana ini pasiennya? Kata orang-orang, tadi sudah lari saya ketika Anda batuk. Itu luar biasa. Kalau akidahnya bagus, batuknya aja ditakuti setan. Ya. Jadi saya pernah sapar, ya, pergi ke daerah-daerah menemani tim ya, meruqyah ya. Dan ada pasien saya ya, ketika malam itu reaksi, jadi kami tidur bertiga. Reaksi mendengar teman saya ini ngorok. Jadi ngoroknya saja bikin setannya takut, bayangkan. Ini tauhidnya bagus teman tim saya ini. Ya, itu murid saya, Masya Allah, seperti itu ya. Itu terjadi di Batam dulu. Jadi memang ada pengaruh yang luar biasa. Baik. Baik, selanjutnya. Bismillah, izin bertanya, secara adab ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, apakah harus dalam keadaan punya wudhu? Baik, ya. Pertama, syarat dalam terapi Al-Quran, ya, bukan syarat, namanya itu muqaddimah, ya. Muqaddimah
atau persiapan sebelum terapi Al-Quran yang pertama kali adalah ta'awudz, ya, dan wudu. Jadi isti'adah dan tohar. Isti'adah ini minta perlindungan pada Allah, ta'awud, baca ayat kursi, dan juga bersuci. Karena dengan keadaan bersuci, maka setan tidak bisa mengganggu kita. Nah, gitu ya. Wafat pun dalam keadaan syahid. Dihadiri oleh Jibril alaihissalam pemakamannya. Orang yang berwudu. Jadi menambah keberanian, ya, ke fokus, ya, dan seterusnya. Nah, tapi apakah harus selalu wudu? Jawabannya tidak. Ya, kalau idealnya sih wudu, sholat 2 rakaat, menghadap kiblat, ya, tidak menyentuh, tidak berhadapan dengan pasien wanita, tidak saling pandang, tidak dekat begitu ya. Tapi dalam keadaan kondisi darurat tiba-tiba udah kesurupan, ya, nggak nggak mungkin kita bilang kerudung dulu, nggak gitu. Kita langsung tangani, ya gitu. Seperti itu. Dan wanita-wanita yang tidak bisa wudu dalam keadaan tidak baik, ya, maka posisinya dia memang tidak bisa meruqyah, ya, secara defaultnya ya, tapi dalam kondisi yang emergensi kita bisa melakukannya. Itu bukan bagian utama begitu. Ya, barakallah. Ustadz, Ya. izin Ustadz. Sepertinya kita sudah mau 9:30 nih Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini terkait mungkin banyak yang salah paham Ustadz. Ini ada pertanyaan mungkin banyak juga ditanyakan. Ada hadis yang memang itu tidak boleh ke tukang ruqyah gitu Ustadz. Kan ada hadis yang seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Baik ya, saya tampilkan hadisnya Ustaz ya. Nabi SAW bersabda bahwasannya ya, beliau itu dihadapkan pada satu peristiwa di masa yang akan datang ya. Dan kemudian beliau melihat dirinya ya, melihat nabi-nabi yang pengikutnya sedikit gitu ya. Lalu beliau juga melihat nabi-nabi yang pengikutnya banyak. Dan dia bertanya, manakah aku, termasuk manakah umatku? Maka dia ditunjukkan ke ufuk timur, ya, ke sebelah timur, dan kemudian dikatakan itulah engkau dengan 70.000 umatmu yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah ini dia, ujung hadisnya saya kutip ya. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yabtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang tidak minta diruqyah, ya, orang-orang yang tidak dikai, dan orang-orang yang tidak bertahayur, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ini hadis sahih Bukhari. Nah, dan lalu kemudian bagaimana menyikapinya Ustaz? Kan dalam hadis itu dikatakan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang la yastarkun, tidak minta diruqyah. Baik ya. Hadis tidak berhenti di sini. Kemudian setelah mendengar ini, ada Uqasyah radhiyallahu anhu itu berdiri. Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai orang yang masuk surga tanpa hisab, berdoalah kepada Allah untukku. Maka kata Nabi, engkau sudah termasuk. Maka ada seorang pemuda lagi berdiri, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku juga. Maka kata Nabi SAW, engkau sudah keduluan sama Uqasyah. Jadi bayangkan, di majelis Nabi, di masa Nabi masih hidup, para sahabat tidak semua masuk surga tanpa hisab. Ya, Uqasyah masuk. Ya hadirin. Nah, sementara sahabat Nabi itu ada 124.000 yang ikut haji wada. Berapa banyak yang tidak? Dan setelah para sahabat ada namanya tabi'in, orang yang bertemu para sahabat. Tabi'in, orang yang bertemu tabi'in, ya. Dan ini jumlahnya ratusan ribu atau mungkin jutaan gitu. Jadi bahasa kasarnya nggak mungkin lah model kita ini, subhanallah, bisa masuk surga tanpa hisab ya. Jangan bermimpi dan kemudian mencela orang-orang yang minta diruqyah. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena kita tidak mampu menandingi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan yang paling penting syarat masuk surga tanpa hisab kalau ya ada celah di luar 70.000 itu, atau memang ada dari para sahabat tabi'in itu tidak mampu memenuhi syaratnya. Syarat tidak masuk surga tanpa hisab itu tidak punya dosa. Yang kedua ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian ya, yang ketiga, untuk mendapat kekhususan ya, masuk surga tanpa hisab itu bukan tidak hanya minta ruqyah saja. Jadi maksudnya gini,
karena sakit tidak minta diruqyah lalu dia langsung masuk surga tanpa hisab. Sholatnya gimana? Sholat pasti dihisab, ya. Usia kita pasti dihisab, harta kita pasti dihisab. Itu sangat penting. Itu yang keempat. Dan kemudian yang kelima, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa la yastarkun yang dimaksudkan pada hadis tersebut adalah ruqyah yang batil. Jadi ketika dikatakan jangan minta diruqyah karena ruqyah itu syirik misalkan, Nabi SAW bersabda inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirk. Sesungguhnya ruqyah itu syirik emang. Ya, karena dia adalah jampi-jampi ya, yang dianggap menyembuhkan. Tapi Nabi kemudian mencontohkan bagaimana yang benar, yang tidak syirik, yang syar'i adalah dengan membacakan Al-Quran Al-Karim. Jadi itu adalah 5 jawaban lengkap bagaimana sesungguhnya hukum minta ruqyah itu. Dan selengkapnya teman-teman sekalian tadi sudah saya tampilkan kitabnya, sedang kami susun, ada 14 jilid ya. Ini adalah kitab yang disusun selama 12 tahun, telah terbit 25 tahun lalu di Jordan dan sekarang akan terbit di Indonesia. Di jilid ke-13 dan 14 itu ada 1.200 halaman fatwa tentang ruqyah dari Lajnah Daimah Saudi Arabia, dari Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani rahimakumullah ya, dan juga dari Syekh Jibrin hafizahullah dan yang lainnya. Nanti bisa hubungi saya. Demikian. Insyaallah barakallah Ustaz. Mungkin sepertinya Ustaz, jadi kita waktunya terbatas. Teman-teman, bagi teman-teman yang memang ingin bertanya, konsultasi, berobat, bisa menghubungi nomor Ustaz Nay ya. Tadi sudah dicatat belum ya Ustaz? Sudah. Mungkin bisa ditampilkan lagi Ustaz. Ya. Apa namanya? Yang tadi di chat ya, itu sudah ada. Kalau Ya. yang di daerah Jabodetabek atau dekat, mangga silakan mampir ke Bogor. Teman-teman mahasiswa bisa juga mampir karena dekat mahat kami ya di Cifor, insyaallah. Itu saja teman-teman semua. Jazakallah sudah bisa hadir, Ustadz Nay dan teman-teman lain-lain beserta mahasiswa, insyaallah. Itu saja. MC silakan ditutup. Ya, alhamdulillah karena waktu sudah berakhir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, Allahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, ya mohon maaf atas segala kehilapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Nay. Jazakallahu khair. Abu Ipal ya, Ustaz Yudi, Ustaz Ipal dan semuanya. Barakallahu fikum. Iya, Bang.